Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom dan salam buat kita semua para pendengar Maestro yang Tuhan Yesus kasihi. Malam hari ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita bisa bertemu malam hari ini, membawa pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Satu hal yang malam hari ini perlu kita ingat bahwa hanya Yesus satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Mari terus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Dia satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Bersama Healing Harmony Singers malam hari ini, mari kita siapkan hati kita membawa pujian kita kepada Tuhan untuk segala kebaikannya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Kaulah pengharapan Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari angkat suara. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Malam hari ini, apapun harapan Bapak Ibu Saudara, bawa kepada Tuhan. Mari lebih lagi nyanyikan pujian ini, katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu,
bulan Desember, tepatnya tanggal 1 Desember tahun 2023. Dan kita masih diizinkan hidup, menghirup udara segar, menikmati makanan dan minuman setiap hari, diberikan kesehatan dan kekuatan, dan menikmati semua yang terbaik yang Ia sediakan sampai saat ini. Untuk itu adalah indah untuk mengucap syukur atas kebaikannya dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dunia yang kita hidup hari-hari ini sementara mengalami kegoncangan dan pergolakan hebat. Invasi militer Rusia ke Ukraina 24 Februari 2022 yang lalu, yang sebenarnya telah dimulai pada tahun 2014 yang lalu, telah membawa perubahan yang berarti di dalam ekonomi global. Belum selesai dengan peperangan yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, kita dikejutkan lagi oleh sebuah peristiwa ketika tanggal 7 Oktober yang lalu, Hamas, partai politik garis keras yang berkuasa di Gaza, secara tiba-tiba menyerang Israel dengan ribuan roket dan memasuki perbatasan Israel dengan membunuh rakyat Israel, baik orang tua, wanita, dan anak-anak, sehingga kurang lebih 1.200-an rakyat Israel tewas. Penyerangan tiba-tiba itu yang kemudian membangkitkan pernyataan perang terhadap Hamas dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan perang itu berlanjut mengorbankan ribuan orang dari kedua belah pihak sampai saat ini. Hal ini tentu menambah masalah keamanan global dan dapat berpotensi terjadinya perang dunia ketiga, dan sudah pasti akan membawa dampak buruk dan kesusahan besar bagi seluruh dunia. Kebanyakan orang menjadi bimbang, kebanyakan orang menjadi bingung, gamang, dan takut serta khawatir akan hari esok. Saudaraku, di tengah-tengah pelbagai pergolakan yang penuh dengan dinamika di mana kedepannya akan membawa perubahan-perubahan yang menakutkan dalam masyarakat, hari ini saya tegaskan kembali bahwa kita memiliki sesuatu yang tidak pernah berubah dan tidak akan pernah tergoncangkan di tengah pelbagai perubahan-perubahan dan kegoncangan-kegoncangan yang terjadi. Bahwasanya kasih, kuasa, dan janji Tuhan tidak pernah berubah. Itulah pengharapan kita. Bahkan ketika pergolakan dan kegoncangan hebat sekalipun, kasih, kuasa, dan janjinya selalu dapat diandalkan. Kasih, kuasa, dan janjinya selalu tidak pernah mengecewakan. Sebab Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Sebagai penolong sangat terbukti. Haleluya. Untuk itu saudaraku, tetaplah berpegang pada sumber pengharapan kita, yaitu Yesus Kristus. Kebenaran firman yang mengatakan di dalam Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Haleluya. Saudaraku, dengan berpegang teguh pada kasih, kuasa, dan janji Tuhan sebagai sumber pengharapan kita, dan dengan melakukan bagian kita sebaik-baiknya sambil tetap dalam penyerahan diri yang lebih dalam lagi di dalam kuasanya yang tidak terbatas, percayalah, dengar, percayalah sungguh bahwa Ia sanggup memberkati kita dalam setiap situasi, bahkan situasi yang paling buruk sekalipun. Tetapi ini bukan berarti bahwa setiap kita tidak melakukan bagian kita dan hanya menunggu Allah memberi berkat bagi kita. Setiap kita tentunya dituntut untuk tetap kreatif, produktif, dan inovatif. Amsal 10 ayat yang keempat mengatakan, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ketika kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan melakukan bagiannya untuk memberkati kita. Mazmur 20 ayat 5 dikatakan, kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Saudara, ketika kita melakukan bagian kita dan ketika ancaman yang membahayakan datang, Ia akan bertindak. Sebab saudara dan saya ada dalam biji matanya. Firman Allah katakan, seperti Raja Wali yang siap melindungi anak-anaknya dalam kondisi apapun, Allah itu akan melakukan bagiannya untuk melindungi setiap kita yang dikasihinya. Mazmur 91 ayat 4 mengatakan, dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bapak Ibu Saudara,
Karena Allah adalah sumber segala berkat, sumber pengharapan kita, maka berkat yang Ia berikan pada umumnya bukan saja sesuai dengan apa yang kita rancangkan, tetapi Ia sanggup memberikan lebih daripada itu. Firman Allah mengatakan di dalam Efesus 3 ayat 20a, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Untuk itu waktu saudara membuka kehidupan saudara seluas-luasnya untuk Allah melalui kuasa Roh-Nya bekerja dalam saudara, saya pastikan saudara akan melampaui segala pembatas-pembatas. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, orang yang berpegang teguh pada Yesus Kristus sebagai sumber pengharapannya tidak akan takut, tidak akan memandang kehidupan yang terbentang di tahun 2024 ini dengan keraguan-raguan dan kecemasan serta kekhawatiran. Firman Allah berkata, Ia tidak takut terhadap kabar celaka. Dia tidak takut terhadap kabar-kabar mengembarkan. Dia tidak takut terhadap masa depan. Haleluya. Mengapa? Kebenaran firman Allah menegaskan di dalam Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang di surga, yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Allah dalam Yesus Kristus memiliki otoritas dan kuasa penuh untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan ini. Ia berhak mengatur segala sesuatu. Haleluya. Firman Allah mengatakan segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Ia Allah yang meninggikan, Ia Allah yang merendahkan. Dialah yang membuat kaya, Ia juga yang membuat miskin. Ia yang membangun kehidupan dan Ia juga yang menyudahi kehidupan manusia. Ia yang mengangkat derajat orang yang dibawa untuk mendudukannya bersama-sama dengan para penguasa. Di dalam Dia, Yesus Kristus, selalu ada harapan. Haleluya. Sekali lagi saya mau katakan bagi saudara malam hari ini, di dalam Yesus Kristus selalu ada harapan. Haleluya. Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. Dengar baik saudaraku, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Malam hari ini, apa yang menjadi permasalahanmu? Dengar baik, andalkan Tuhan dan letakkanlah pengharapanmu hanya pada Yesus Kristus Tuhan. Selanjutnya firman Allah mengatakan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tetaplah berfokus kepada Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan kita, sebab Ia setia dengan janjinya. Haleluya, haleluya. Saya undur diri dari hadapan saudara. Diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin, amin, amin. Kaulah
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.